Tetapi karena ada tujuan harusnya tidak bisa latihan, tidak bisa dan saat ini saya akan sampaikan Tuhan ini mengenai barisan air bagi kita atau doktrin pertama doktrin keselamatan bagi orang-orang percaya. Melangsingkan atau merampingkan, haleluya. Walaupun saya agak gemuk, tetapi yang saya sampaikan ini agak langsing, haleluya. 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 Iya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang bagian pemuda ini sudah pernah dipelajari, tetapi yang bagian orang tua belum pernah dipelajari. Mungkin hanya beberapa orang yang sudah pernah mempelajari. Dan inilah sebuah diagnosa keselamatan kita. Haleluya. Kalau seorang dokter mengobati pasiennya, pertama sekali dia harus mendiagnosa. Diagnosanya ditensi dulu, diukur dulu tensinya, diukur dulu, dicek, banyaklah pokoknya dibuat diagnosa. Diambil air urinnya, diambillah darahnya, haleluya, untuk mengetahui obat mana yang cocok bagi dia, penyakit apa yang sedang dia alami. Dan yang ini secara umum saja, nanti yang untuk baptisan setelah mendengarkan firman Tuhan ini, boleh nanti setelah selesai firman Tuhan ini, boleh maju nanti ke depan untuk kita melaksanakan doa penerimaan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Haleluya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, secara umum saya ingin bertanya dulu kepada seluruh jemaat Tuhan. Siap? Siap. Haleluya. Iya. Hidup kita ini, Bapak Ibu, pasti akan menghadapi apa yang disebut nanti kematian. Cepat atau lambat, suatu saat kita akan meninggal dunia. Entah karena kenapa, entah karena sakit, entah karena bencana, entah karena usia dan lain-lain, saudara-saudara. Ya, kematian tidak harus mengenal usia, tidak harus tua dulu baru meninggal dunia. Ada sekarang kita lihat yang muda-muda pun sudah ada yang meninggal dunia, bahkan yang dalam rahim ibu pun ada yang meninggal dunia. Pertanyaannya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seandainya kita sama-sama meninggal dunia hari ini, apakah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan sudah memiliki keyakinan yang pasti bahwa kelak nanti kita pasti masuk surga? Pasti. Yang pasti tunjuk tangan. Haleluya. 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 Iya. Yang pasti puji Tuhan, harus pasti. Amin. Ya, senang mendengar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, seandainya nanti Tuhan ketika kita sudah masuk surga, lalu Tuhan bertanya kepada kita, kenapa aku bolehkan kamu masuk surga? Apanya jawaban kita? Hah? Karena percaya. Semudah itukah? Apakah tidak perlu kita melakukan perbuatan baik untuk kita masuk surga? Yang menjawab tidak, tunjuk tangan. Yang menjawab perlu, yang bingung. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, jika perlu perbuatan baik untuk masuk surga, harus sebaik apakah kita untuk bisa kita masuk surga? Sebanyak apakah perbuatan baik yang harus kita lakukan? Saudara, apakah harus 1 juta perbuatan baik? Atau apakah 1 miliar perbuatan baik yang kita lakukan?
Saudara, ukuran berapapun yang kita buat ukurannya, saudara, itu adalah ukuran kita. Haleluya. Tapi ukurannya Tuhan, saudara-saudara, akan diberkati Tuhan berbeda. Nah, saya akan menyampaikan, saudara-saudara, akan diberkati Tuhan kepada kita supaya kita memahami dengan baik dan benar tentang konsep keselamatan yang kita pelajari, yang kita yakini bahwa sebenarnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup kekal atau surga itu adalah pemberian Tuhan secara cuma-cuma kepada kita. Diberi Tuhan secara gratis, sama seperti ketika kita mendapat hadiah. Nah, ketika kita mendapat hadiah Bapak Ibu, kita tidak perlu membayar hadiah. Kalau kita membayar itu namanya beli. Tapi kalau kita juga waktu kita dapat hadiah itu, kita tidak perlu melakukan sesuatu dulu supaya kita mendapat hadiah itu. Saudara, kalau kita melakukannya, berusaha dulu supaya kita mendapat hadiah itu, maka itu bukan hadiah namanya, tetapi itu adalah upah. Haleluya. Tetapi saudara-saudara, walaupun ini adalah pemberian Allah secara cuma-cuma, tahukah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua manusia tidak dapat memperoleh hadiah ini. Kenapa? Karena ada yang menghalanginya, yaitu dosa. Saudara, kalau saya katakan semua manusia telah berbuat dosa, saya yakin kita semua setuju. Haleluya. Saya juga adalah manusia yang berdosa. Bapak Ibu juga saya percaya adalah manusia yang berdosa. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam satu hari kita bisa melakukan banyak-banyak dosa dalam hidup kita. Saudara, taruhlah kita hanya melakukan 3 dosa dalam satu hari. Saudara, kalau kita hitung dalam hidup kita ini, kalau 3 dosa dalam satu hari, maka dalam 1 bulan kita sudah melakukan dosa 90. Kalau dalam 1 tahun kita sudah melakukan dosa 1080 dosa yang kita lakukan. Kalau kita hidup di dalam dunia ini selama 80 tahun, maka dosa yang kita lakukan Bapak Ibu sudah 80.000 dosa. Dosa 80.000 ini adalah dosa yang banyak, bukan dosa yang sedikit. Saudara, tetapi lihat, coba perhatikan. Tadi itu adalah orang yang baik, tetapi kalau dihitung selama hidupnya, maka dosanya itu sudah sangat banyak. Nah, perhatikan, orang baik sekalipun jika diukur dengan standarnya Tuhan, maka sangat banyak dosanya yang membuat kita tidak layak di hadapan Allah yang sempurna itu. Tuhan kita adalah yang sempurna. Dia tidak ada dosa. Standar untuk masuk surga itu Tuhan buat harus sempurna. Bolehkah manusia masuk surga dengan perbuatan baiknya? Boleh. Tetapi catatannya Bapak Ibu saudara-saudara, harus sempurna. Sempurna itu artinya apa? Tidak ada dosa, tidak ada salah. Sama seperti nilai di sekolah. Nilai di sekolah itu 100 kalau nilai 10. Kalaupun dia benar 99, saudara-saudara, itu belum sempurna. Yang sempurna itu adalah 100. Haleluya. Seandainya Bapak Ibu, saya membuat telur dadar dari ikan, dan telur dadar dari 10 telur, saudara-saudara. Saya buatlah telur yang pertama, pecahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, semua bagus. Karena saya sudah yakin yang 9 sudah bagus, maka saya percaya yang 10 ini bagus. Tetapi saudara-saudara, apa yang terjadi? Ketika saya pecahkan telur yang ke-10, telur yang ke-10 itu busuk, baunya minta. Tetapi sudah tercampur dengan telur yang 9 itu tadi. Saudara, kalau seandainya datang bupati tamu saya, kalau saya hidangkan ini menjadi ikan bagi Pak Bupati ini, bagaimana? Apakah layak? Saudara, tidak layak juga. Kalau saya tambah 2 lagi yang bagus, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tetap tidak layak. Ku tambah lagi 1 lagi, saudara-saudara, tetap tidak layak.
Kenapa? Karena sudah ada satu telur yang busuk tadi itu sudah mencemari semua telur yang bagus tadi itu. Demikianlah kita Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Sebanyak-banyak apapun perbuatan baik yang kita lakukan di hadapan Allah, jika ada satu dosa saja yang kita lakukan, itu sudah mencemari semua perbuatan baik yang kita lakukan itu, yang membuat kita tidak layak di hadapan Allah yang sempurna. Saudaraku, usaha manusia untuk masuk surga tidak mungkin. Amin. Maka harus ada cara yang berbeda, yaitu caranya Allah sendiri. Saudara-saudara, semua manusia meyakini bahwa Allah itu, sifat Allah itu, saudara-saudara, adalah maha kasih dan maha adil, saudara-saudara. Semua agama juga mempercayai itu. Dia Allah yang maha kasih, dia juga Allah yang maha adil. Kasih dan keadilan Allah, sifat Allah ini tidak bisa dipisahkan, tidak bisa diterjemahkan satu persatu. Tidak bisa dilihat Allah itu hanya sebagai kasih, tidak bisa juga dilihat Allah itu hanya sebagai hak yang maha adil. Saudara, harus kita lihat Allah itu secara utuh, bahwa dia adalah Allah yang kasih, dia juga adalah Allah yang adil. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, kasih dan keadilan Allah harus bisa berjalan bersama-sama. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Tetapi pertanyaannya, saudara-saudara, ya, pertanyaannya bagaimana kasih dan keadilan Allah itu bisa bertemu, saudara-saudara? Karena secara manusia, kasih Allah dan keadilannya itu tidak mungkin bisa bertemu secara bersama-sama. Di mana kasih Allah itu, dia mengasihi kita walaupun banyak dosa yang kita lakukan. Dia tidak mau menghukum kita. Nah, sementara keadilannya, Tuhan yang maha adil itu harus menghukum manusia yang berdosa sekalipun satu dosanya. Haleluya. Saudara-saudaraku, dilema ini pernah dialami seorang bernama Jenderal Samina. Jenderal Samina ini, saudara-saudara, dia pernah melakukan pemberontakan terhadap raja yang sangat diktator. Dia sangat diktator. Nah, dia mau menggulingkan raja ini, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Dan dia mau melakukan pemberontakan. Tetapi saudara-saudaraku, di dalam peperangan itu mereka sering mengalami kehilangan makanan. Saudara-saudaraku, si jenderal itu membuat sebuah peraturan. Peraturannya adalah siapa yang mencuri, ketahuan mencuri, maka dia harus dihukum 50 kali cambukan. Haleluya. Saudara-saudara, 1 minggu berjalan semua aman, 2 minggu berjalan semua aman. Tetapi minggu yang ketiga, saudara-saudaraku, ketahuan lagi ada masuk lagi pencuri, saudara-saudara, di gudang makanan itu. Saudara, tetapi pencuri itu ditangkap oleh mereka dan dibawa ke hadapan sang jenderal itu. Saudara, betapa marahnya sang jenderal ketika dia dengar masih ada pencuri. Tetapi Bapak Ibu, ada masalah yang serius. Ketika sang jenderal itu melihat sang pencuri itu, betapa terkejut hatinya sang jenderal. Dia melihat, saudara-saudara, ternyata yang mencuri itu adalah ibu kandungnya sendiri. Saudara, bagi sang jenderal, dia berpikir, saudara, kalau orang lain, saudara-saudara, dia akan mudah untuk melakukan peraturan yang sudah dia buat tadi. Saudara, tetapi persoalannya ini adalah ibunya, ibu yang melahirkannya, ibu yang membesarkannya, ibu yang telah menyekolahkannya, ibu yang sudah bertarung hidup dan mati untuk melahirkan. Bagaimana mungkin dia mau menghukum ibunya ini, saudara-saudara? Inilah menjadi dilema bagi sang jenderal. Dia tidak bisa tidur memikirkan ini, saudara-saudara. Tetapi karena jenderal ini adalah jenderal yang bijaksana, dia tetap melaksanakan penghukuman ini. Saudara-saudara, ketika dia memerintahkan Algo juga untuk menghukum dalam hitungan yang ketiga,
Saudara-saudara, pada hitungan yang ketiga sang jenderal itu berteriak, "Stop!" Saudara-saudara yang berkati Tuhan, apa yang terjadi? Sang jenderal itu berlari memeluk ibunya itu, saudara-saudara. Dan dia berkata, "Ibu, tidak mungkin aku menghukummu. Engkaulah yang sudah melahirkan aku. Engkaulah yang sudah membesarkan aku. Engkaulah yang sudah menyekolahkan aku. Aku sangat mengasihimu, Ibu. Aku akan berbakti kepadamu, Ibu. Oh, tidak mungkin aku menghukummu." Oh, anak yang baik pasti begitu, bukan? Kecuali Smarta. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, akhirnya sang jenderal itu membuka baju kebesarannya, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Baju jenderalnya itu dia buka dan dipakaikannya kepada ibunya yang sudah dihakimi ini, yang sudah didakwa ini, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Dan dia berkata kepada ibunya, "Ibu, engkaulah duduk di kursi kebesaranku itu, Ibu. Akulah yang menanggung hukuman ini, Ibu." Dia katakan begitu, saudara-saudara. Tetapi ibunya itu menangis, "Tidak, anakku. Aku yang bersalah, akulah yang menanggung hukuman itu." Tetapi anak yang berbakti ini, saudara, menangis dan memeluk ibunya, "Tidak, Ibu. Aku mengasihimu, Ibu." Saudara-saudara, akhirnya saudara-saudaraku, ibunya duduk di kursi itu. Lalu sang jenderal inilah yang menanggung hukuman itu. 50 kali cambukan, biar sampai hancur tubuhnya sang jenderal. Saudara perhatikan di situ. Apakah kasihnya kepada ibunya ditunjukkan sang jenderal itu? Tentu ditunjukkan, bukan? Dengan cara bagaimana saudara-saudara, dengan melepaskan ibunya itu dari hukuman itu, dari tuntutan itu. Bagaimana dengan keadilannya, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan? Apakah ditunjukkan kepada orang banyak itu? Ditunjukkannya, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Dengan cara bagaimana? Hukuman dijalankan, saudara-saudara. Tetapi yang menanggung hukuman itu adalah sang jenderal itu sendiri. Haleluya. Demikianlah kasih dan keadilan Allah itu bisa bertemu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jika ada yang berkorban. Amin. Allah itu sudah berkorban, saudara-saudara, menjadi manusia di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Yesuslah yang menjalani hukuman atas dosa-dosa kita, mati di kayu salib, dan saudara-saudaraku bangkit dari antara orang mati, dan saudara naik ke surga, dan dari surga Dia menawarkan hidup yang kekal. Perhatikan Bapak Ibu saudara, apa yang dilakukan oleh Yesus. Seandainya Bapak Ibu saudara-saudara, tangan kiri saya ini melambangkan kita manusia, dan tangan kanan saya ini melambangkan Allah. Tadi saya berkata, Bapak Ibu saudara-saudara, Allah yang Maha Kasih itu ingin menganugerahkan hidup yang kekal kepada kita manusia. Tetapi saudara, manusia tidak dapat menerima hidup yang kekal itu. Kenapa, saudara-saudara? Karena ada dosa yang menghambatnya. Seandainya dosa kita yang banyak itu tadi ditulis dalam sebuah buku, tentu tidak setipis ini, bukan? Pasti akan tebal. Dosa inilah yang menghalangi kita untuk menerima hidup yang kekal itu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, lihat, Allah kita adalah Maha Kasih. Dia sangat mengasihi kita. Dia tidak mau menghukum kita walaupun banyak dosa yang kita lakukan. Tetapi di sisi lain Dia juga adalah Allah yang Maha Adil. Keadilan Tuhan apa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Manusia berdosa, walaupun satu dosanya pasti akan dihukum. Haleluya. Nah, di sini ada dilema bagaimana kasih dan keadilan Allah itu bisa bertemu. Saudara masih ingat tadi kisah Samuel, bukan? Harus ada yang berkorban. Demikianlah Allah menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya di dalam Yesus Kristus. Dialah yang menjadi sama seperti manusia, menjadi manusia sama seperti kita.
Saudara, tetapi yang membedakan, perhatikan, manusia berdosa, Yesus tidak berdosa. Haleluya. Tetapi oleh karena kasih-Nya kepada kita, semua dosa-dosa kita yang banyak itu ditimpakan kepada Yesus. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikannya menjadi dosa, supaya di dalam Yesus Kristus kita dibenarkan Allah. Karena hukuman dosa kita itu adalah maut, maka Yesuslah yang menanggung hukuman dosa itu sampai mati di kayu salib. Tetapi Bapak Ibu sekalian, sebelum Yesus mati dia berkata, sudah selesai. Artinya apa? Yesus sudah menyelesaikan semua dosa-dosa kita, hutang-hutang dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus sekali sempurna untuk selama-lamanya. Dosa masa lalu kita, dosa hari ini yang kita lakukan, bahkan mungkin dosa yang belum kita lakukan pun di hari esok. Tidak ada yang menjamin kita, Bapak Ibu saudara-saudara, tidak melakukan dosa di hari esok. Ada enggak yang menjamin kita? Tidak ada, saudara-saudara. Tapi dosa kita di hari esok pun ditanggung oleh Yesus sekali sempurna untuk selama-lamanya. Lalu Yesus mati, saudara-saudara, dan dia dikubur. Tetapi karena dia adalah Tuhan, pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati, saudara-saudara, dan dia naik ke surga, dan dari surga dia menawarkan kembali hidup yang kekal itu bagi kita. Haleluya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anugerah hidup yang kekal ini dapat kita terima hanya karena iman. Amin. Tetapi bukan hanya iman yang melompat dalam gelap, atau iman yang hanya berdasarkan akal saja, atau iman yang sementara, saudara-saudaraku, artinya hanya memiliki iman yang hanya untuk hal-hal dunia ini saja, saudara-saudara. Tetapi iman yang menyelamatkan, saudara-saudara, adalah mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk kita masuk ke dalam surga itu. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari semua penjelasan saya, apakah Bapak Ibu memahami? Inang memahami? Haleluya. Ida memahami? Haleluya. Bari memahami? Haleluya. Ini sudah saya sampaikan kemarin kepada Bapak. Saudara, jika kalian memahami, termasuk maaf ya Inang ya, jika Inang memahami apa yang saya katakan, maukah Inang menerima anugerah hidup kekal yang ditawarkan oleh Yesus itu secara cuma-cuma? Mau Inang? Si Ida mau? Sedangkan uang mau bukan? Apalagi hidup kekal, apalagi surga, saudara yang berkati. Jemaat Tuhan semua mau? Haleluya. Diberi dengan cuma-cuma. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, menerima anugerah hidup kekal itu artinya, saudara-saudara, kita tidak hanya menerima pemberian Tuhan itu, tetapi yang pertama kita juga harus menerima Yesus sang pemberi hidup kekal itu. Amin. Mau kita menerima Yesus sang pemberi hidup kekal itu? Mau tidak? Mau bari? Haleluya. Mau jemaat Tuhan? Haleluya. Bagaimana si kita ini? Punya si kita ini? Belum. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, yang kedua, menerima anugerah hidup kekal itu artinya kita harus mau mengalihkan dari pengandalan diri kita, dari pengetahuan kita, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, menjadi mengandalkan Yesus saja untuk memperoleh hidup kekal. Harus mengandalkan Yesus. Amin. Haleluya. Nah, kalau sudah kita menerima anugerah hidup kekal itu, kita juga harus mau menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan, sebagai Tuhan, sebagai pemimpin dalam hidup kita, mengatur semua hidup kita. Bukan kita lagi yang mengatur diri kita, tetapi Tuhan
Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jika Tuhan sudah masuk di dalam hati kita, jika Tuhan sudah masuk di hatiku, dalam hidupku ini, tentu Tuhan itu, saudara-saudara, mengingini kita melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang tidak Tuhan mau. Haleluya. Artinya kita harus bertobat. Tinggalkanlah perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh. Lalu kita harus memiliki komitmen untuk bertobat. Bertobat itu artinya berhenti melakukan dosa. Yang mau dibaptis harus berhenti melakukan dosa. Haleluya. Haleluya. Itulah anak Tuhan. Sebagai tanda pertobatan itu, Yesus, saudara-saudara, memberikan kita teladan. Teladannya apa, saudara-saudara yang diberkati Tuhan? Dia menyuruh dalam firman-Nya. Pertama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Matius 28 ayat yang ke-19 sampai 20 dikatakan, jadikanlah semua bangsa menjadi murid. Yang kedua dikatakan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yang ketiga, ajarlah mereka melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Allah. Saudara-saudara, dalam Kisah Para Rasul, ayat yang pasal yang kedua, ayat yang ke-37 sampai 38, coba baca. Kisah Para Rasul. Iya. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk masuk gereja, sebagai persyaratan gereja, sebagai persyaratanmu supaya bisa di sakramen nanti meninggal. Apa Tuhan katakan? Sebagai pengampunan dosamu. Jelas ya? Jadi baptisan itu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, adalah untuk pengampunan dosamu. Kecuali kau tidak berdosa, tak perlu dibaptis. Tapi kalau berdosa, selagi berdosanya harus dibaptis. Haleluya. 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 Ya. Tuhan katakan, untuk apa? Untuk pengampunan dosamu. Kalau Tuhan katakan begitu, firman Tuhan katakan begitu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kenapa kita susah? Kenapa kita tidak mau memberi diri kita dibaptis? Padahal sudah Tuhan katakan, saudara-saudara, berilah dirimu dibaptis untuk pengampunan dosamu, bukan untuk amalmu, bukan untuk kebaikan, bukan supaya kamu menjadi orang percaya, bukan. Tetapi karena kamu adalah orang percaya, saya adalah orang percaya, maka saya yang memberi diri saya untuk dibaptis. Haleluya. Jelas Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, ketika Yesus keluar dari air itu, ketika dia dibaptis, saudara-saudara, maka Yesus itu dideklarasikan oleh Tuhan. Tuhan katakan, saudara-saudara, di Matius 3 ayat 17. Matius 3 ayat 17. Mulai ayat yang ke-16 ini. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan melihat
Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku. Kapan itu terjadi? Ketika Yesus selesai dibaptis. Tuhan katakan, inilah anakku yang kukasihi. Luar biasa. Apalagi Tuhan katakan, kepadanya lah aku berkenan. Haleluya. Orang-orang yang memberi dirinya dibaptis, Tuhan sedang mendeklarasikannya, mengumumkannya, bukan hanya kepada dunia, tetapi kepada iblis sang pendakwah itu, saudara, yang menuduh saudara-saudaraku, saya dan saudara, itu milikku bukan milikmu Tuhan, itu anakku bukan anakmu Yesus. Tetapi ketika dia dibaptis, saudara-saudara, Yesus mendeklarasikannya, Bapa mengumumkannya, bukan hanya kepada orang-orang yang ada di situ, tetapi kepada iblis pun Tuhan mendeklarasikannya, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Haleluya. Kalau anak yang dikasihi, saudara-saudara mau nggak saudara-saudaraku menghukumnya? Mau nggak Bapak Ibu saudara-saudara mencampakkan ke neraka? Kita saja pun manusia tidak mau, apalagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Anak yang kukasihi pasti akan kujaga, akan kupelihara. Tuhan katakan, kepadanya lah aku berkenan. Pantas Tuhan katakan begitu, karena kepadanya lah Yesus berkenan, kepadanya lah Tuhan berkenan. Jadi saudara-saudara, baptisan itu bukan hanya persyaratan gereja, tetapi baptisan itu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, adalah perkenanan Tuhan. Haleluya. Berbahagialah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang memberi dirinya dibaptis, karena Anda, saudara-saudari, dikenal oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Ketika kita sudah dibaptis, menerima baptisan, saudara-saudara deklarasi tentang keselamatan itu. Yesus berkata dalam firman-Nya. Coba Matius 6 ayat yang ke-47. Sebentar lagi Bapak Ibu, sudah setengah jam ya, 10 menit. Haleluya. Matius 6 ayat yang ke-47. Yohanes, aduh, inilah sudah banyak makan obat jadi gitu. Haleluya. Yohanes 6 ayat yang ke-47. Yohanes 6. Perhatikan, lihat di sini. Aku berkata kepadamu. Siapa yang berkata ini? Pendeta atau Yesus? Gembala atau Yesus? Benar nggak Yesus yang berkata itu? Benar. Dia berkata ini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Yesus yang berkata ini. Aku berkata kepadamu. Nah, kalau Yesus yang berkata, saudara-saudaraku, pernah nggak dia bohong? Hah? Oh enggak lah. Kalau aku masih sering aku bohong. Haleluya. Apalagi sama ibu gembala sering aku bohong supaya jangan dimarahin, gitu kan? Dari mana kau? Ada tadi. Iya. Tapi Yesus tidak pernah bohong. Haleluya. Ya, dia berkata sesungguhnya. Haleluya. Kalau kata sesungguhnya itu masih ragu nggak kita mendengar itu? Artinya sesungguhnya itu, saudara-saudara, itu benar-benar sitologinya belum berkorban. Saudara-saudara, apa yang Tuhan katakan, saudara-saudaraku? Barang siapa percaya, barang siapa percaya, ia mempunyai apa? Mempunyai hidup yang kekal. Saya bertanya kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan, hidup yang kekal itu di mana? Di surga atau di neraka? Di surga ya, tidak di neraka ya. Kalau di neraka itu apa dikatakan? Kematian yang
yang kekal, sama kekalnya. Ya, di neraka pun kekal, di surga pun kekal. Cuman perbedaannya di neraka kematian atau siksaan yang kekal, di surga itu hidup yang kekal. Haleluya. Saudara-saudara, Yesuslah yang berkata, siapa yang percaya, kalau kau percaya beri kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan katakan, kamu mempunyai hidup yang kekal. Sejak kita percaya kepada Tuhan, maka disitulah kita mempunyai hidup yang kekal. Rumah kita sudah ada di sorga, cuma persoalannya kita belum pulang ke sana. Kita masih di dunia ini melanglang buana. Kalau sudah pulang nanti, saudara-saudara, kita akan pulang ke rumah kita. Rumah kita yang di mana? Rumah kita yang di sorga. Kepada siapa? Kepada Bapa kita, pemilik rumah ini. Haleluya. Jadi saudara, hanya percaya kepada Yesus, kita memperoleh hidup yang kekal. Dan jaminannya sangat luar biasa. Yohanes 10 ayat yang ke-28. Dikatakan saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Mereka siapa di sini? Mereka yang percaya. Dan mereka pasti tidak akan binasa. Apa dikatakan di sini? Pasti itu mudah-mudahan. Hah? Saya bilang sama si Bari, sama si Teti, kalau seandainya si Bari ini bilang sama kau, nikahlah kita boh, mudah-mudahan nanti saya cinta sama kau. Mau nggak kau Teti nikah sama si Bari ini? Tidak mau katanya. Iya. Cuma karena dibilang si Bari ini mungkin pasti dia cinta sama dia, maka dia mau. Haleluya. Coba Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita diperhadapkan seperti itu, nanti mudah-mudahan aku sayang sama kau katanya. Bisa dari saat itulah kau kan, bisa dari mau. Tapi Yesus berkata, orang yang percaya aku memberikan, kalau sudah diberikan oleh Tuhan hidup yang kekal kepada mereka. Mereka yang percaya itu, mereka kata Tuhan apa? Pasti. Jadi jaminan keselamatan kita adalah pasti, bukan terletak pada kekuatan kita, kesetiaan kita yang berubah-ubah, yang rapuh, saudara-saudara akan memberkati Tuhan. Tetapi terletak pada kesetiaan Tuhan yang sanggup menolong kita, sanggup memegang kita sampai ke surga. Dan firman Tuhan katakan, saudara-saudara apa? Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan. Haleluya. Haleluya. Seorang pun, kalau sudah Tuhan pegang tangan kita, maka Tuhan akan sanggup membawa kita sampai ke surga. Firman Tuhan katakan, seorang pun, coba dulu di Bukit Balai ini dulu, supaya lebih jelas, ya, supaya lebih jelas nampak cantiknya itu. Haleluya. Saudara, coba perhatikan, pemahaman kita selama ini, saudara-saudara, tentang keselamatan kita. Ibaratnya tangan saya ini adalah tangan Tuhan, tangan Ibu Gembala, tangan mewakili tangan kita manusia. Kita selalu berpikir selama ini, kalau kita percaya pada Tuhan supaya kita selamat, kitalah yang pegang tangan Tuhan. Kuat sekuat-kuat. Ya, seberapa tahan lah, seberapa lama lah Ibu Gembala ini pegang kuat tangan saya? Bisa 1 jam? Hah? Gak bisa. 1 hari? 1 tahun? Apalagi 10 tahun? Apalagi? Saudara, ketika kita lemah, kita kan manusia yang sudah pernah ditaklukkan oleh dosa. Kita berdosa, kesetiaan kita berubah. Hari ini kita setia, besok tidak setia. Sekarang kita bisa menjaga hati kita tidak berdosa, sebentar lagi sudah berdosa. Saudara, ketika kita lepas dari tangan Tuhan, pegangan kita lepas dari Tuhan, saudara, maka saudaraku pada saat itu juga kita masuk surga neraka. Tetapi yang benar, saudara-saudara yang diberkati Tuhan seperti ini, ketika kita percaya kepada Tuhan, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tangan Tuhanlah yang memegang kita. Tangan Tuhan yang setia, tangan Tuhan yang mampu, yang kekal, yang kuat, inilah yang memegang kita.
tetap setia kepada Tuhan, kita tetap beribadah kepada Tuhan, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Tetapi namanya kita manusia ini, ibu gembala ini juga gemuk-gemuk begini, ada juga dosanya ini. Ketika dia berdosa, saudara-saudaraku, dia lepas dari tangan Tuhan. Tetapi lihat, apakah Tuhan lepaskan kita? Tidak. Apa yang Tuhan perbuat bagi kita? Tuhan katakan, orang yang kukasihi pasti kutegur dan kuhajar. Pertama ditegur Tuhan, murni, kembali kau sayang. Ditegur tidak mau, kembali kau tidak mau. Ditegur berulang, janganlah kau berdosa lagi. Enggak mau. Akhirnya apa? Tuhan hajar. Langsung kembali. Saudara-saudara, tetapi kita namanya kita manusia, tetap berdosa, sering berdosa. Tetapi lihat, tangan Tuhan tidak pernah lepaskan kita. Sekali Tuhan pegang, maka Tuhan akan pegang kita sampai ke surga. Amin. Amin. Ketika kita sakit, dia sembuh. Ketika kita lemah, dia kuatkan kita. Ketika kita tak berdaya, ketika kita jatuh, dia angkat. Itulah yang dilakukan Tuhan. Dia sangat mengasihi, dia sanggup memegang kita sampai ke surga. Dan firman Tuhan katakan, tak seorang pun, silakan ya, terima kasih. Tak seorang pun yang dapat merebut mereka dari tanganku. Jangankan penyakit, jangankan keuangan, jangankan suami, jangankan istri, jangankan anak-anak. Iblis sekalipun tidak dapat merebut orang-orang yang dipegang Tuhan dari tangan Tuhan. Haleluya. Artinya Bapak Ibu, keselamatan kita terjamin di tangan Tuhan. Amin. Amin. Terjamin di tangan hanya Tuhan katakan, 3 firman yang harus kita lakukan. Jadikan semua bangsa menjadi murid, baptislah mereka, ajar mereka melakukan kehendak Tuhan. Haleluya. 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 Tuhan menyatu kepada kematian dan kebangkitan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sama seperti kita juga memberikan diri kita dibaptis, kita menyatukan diri kita kepada kematian dan kebangkitan Kristus. Haleluya. 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 Katakan, salibnya, salibnya, haleluya, haleluya.
Penerimaan kita kepada Yesus Kristus itulah pengampunan dosa-dosa kita. Yesus firman-Nya berkata, sekalipun dosamu merah seperti kemiji dan merah seperti di mana oleh karena kasih-Nya semua dosa-dosa kita telah ditimpakan di dalam diri Yesus Kristus, supaya kita yang berdosa ini dibenarkan oleh Allah di dalam diri Yesus Kristus. Di tanganmu telah ada roti yang melambangkan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan itu. Taruhlah itu di tangan kananmu dan angkatlah, dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita makan tubuh Kristus. Haleluya. Di tanganmu juga telah ada cawan yang berisi anggur. Taruhlah itu di tangan kananmu dan angkatlah, dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita minum darah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Sembahlah Yesus, sembahlah Yesus. Pujilah Dia, bersyukurlah buat pengampunannya, bersyukurlah buat kasih-Nya.
untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bagi jemaat Tuhan yang ingin juga berdoa untuk memperbarui komitmen kita kepada Tuhan, mari ikuti doa ini bersama-sama. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, hari ini aku datang kepadamu, merendahkan hati di hadapanmu. Tidak layak aku masuk surga, tetapi setelah aku mendengarkan firman-Mu hari ini, bahwa Yesus telah mati untuk menggantikan aku di kayu salib, mengampuni dosa-dosaku yang banyak itu. Aku percaya kepadamu, dan hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku untuk pengampunan dosa-dosaku. Masuklah Engkau Tuhan di hatiku hari ini. Jadilah Engkau menjadi Tuhan dalam hidupku. Sebagai janjiku, aku akan bertobat, meninggalkan dosa-dosaku yang banyak itu, dan hanya mengikut Yesus satu-satunya. Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, barang siapa yang percaya dalam hatinya dan mengaku dalam mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia mempunyai hidup yang kekal. Hari ini aku percaya, aku mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Sesuai dengan janji-Mu, berilah aku hidup yang kekal itu. Dan hari ini ya Tuhan, aku percaya aku telah menerima hidup yang kekal itu. Dan juga hari ini sebagai bukti pengikutanku kepadamu, aku mau memberikan diriku untuk menerima baptisan air sebagai jalan keselamatan yang Tuhan berikan kepadaku untuk bukti pengampunan dosa-dosaku. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus aku berdoa. Haleluya.
haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Saat ini mereka memberi diri mereka dibaptis untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan. Amin, amin, amin. Terus bangkit bersama dengan kebangkitan Kristus. Sehingga hidup umat-umat ini benar-benar menjadi umat dan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, bahkan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan acara baptisan ini ke dalam tangan Tuhan. Segala tipu daya si iblis, kuasa-kuasa tipu daya Haleluya, melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, semua itu kami katakan, kami hancurkan itu semua dalam nama Yesus. Amen. Perkenanan Tuhan, pertolongan Tuhan menolong sehingga semuanya berjalan dengan lancar dan di dalamnya nama Tuhan tetap dipuji dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua acara kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Ya, firman Tuhan bagi kita dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-3 saya akan bacakan. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, dia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan jemaat Tuhan yang memberikan dirinya untuk menerima baptisan air pada hari ini. Baptisan air ini adalah penyatuan kita dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi kuasa daripada baptisan itu sangat luar biasa. Ketika kita dimasukkan ke dalam air itu, maka kita sama-sama dengan kematian Kristus, di mana Dia dikuburkan. Dan ketika kita bangkit dari air itu, maka itu adalah lambang daripada kebangkitan kita. Orang-orang yang sudah dibangkitkan oleh Kristus daripada kematian, pastilah mereka memperoleh hidup yang kekal. Maut tidak berkuasa lagi, tetapi firman Tuhan berkata, hidup yang kekal lah yang menjadi bagian kita. Dalam kitab Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-16 dikatakan, barang siapa yang percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Tetapi barang siapa percaya tetapi tidak mau memberi dirinya dibaptis, maka kemungkinan besar tidak akan diselamatkan. Orang-orang yang percaya dan memberikan dirinya dibaptis, itulah yang Tuhan jamin, mereka itulah yang diselamatkan. Jadi baptisan itu sangat erat kaitannya dengan keselamatan kita. Karena dengan demikianlah kita mendeklarasikan iman kita kepada Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Hari ini, mari kita akan masuk dalam baptisan air. Haleluya. Dia bangkit. Haleluya. Haleluya.
segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang, ku menang dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang, menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Raja bangkit. Haleluya, ya hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus, haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus, haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus, haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus, haleluya. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus, haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Mereka benar-benar menjadi pembina surga yang terbaik. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan telah melakukan baptisan. Haleluya. Haleluya, dia naik. Roh Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh
Dia bangkit, haleluya dia hidup, haleluya dia naik, Roh Kudus turun. Mama Happy menutup acara ini dengan doa. Terima kasih banyak Bapak Sibam, segala namamu. Kami bersyukur siang hari ini Tuhan, Engkau menolong dan melawat kami semua. Saat ini Tuhan, umat-umat-Mu telah menyerahkan diri. Haleluya, haleluya, Tanda haleluya. mereka Tuhan menerima Yesus. Haleluya, haleluya, Selamat dalam hidup mereka, dan mereka kami percaya akan menerima hidup yang kekal dari Haleluya, bersama kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, semua Tuhan umat-umat-Mu yang sudah dibaptis hari ini. Biarlah mereka tetap menjaga diri mereka, Amin, menjaga amin, kekudusan-Mu dalam kehidupan mereka Tuhan, sehingga mereka terus Tuhan layak di hadapan-Mu menjadi umat pilihan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang ada siang hari ini, biar kami semua merasakan tetap lawatan Tuhan di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hidup baru. Hidup baru. Haleluya.